Bung Marcel Manek. Siap, terima kasih karena sudah memberikan undangan untuk menghadiri podcast hari ini. Terima kasih banyak sudah mau datang. Ini cari waktu beliau ini juga susah karena sibuk sidang, sibuk beracara. Kedua, ini adalah seorang akademisi muda. Dia dosen di Universitas Muhammadiyah Kupang, Fakultas Hukum Irjani Rahmat, SH, MA. Yang tadi adalah Marcel Manek, SH. Saya lupa sebut gelar. Ini saya bisa kena pidana. Tidak. Ya. Karena sore hari ini saya berhadapan dengan kedua orang hukum, maka teman-teman sudah tahu pasti kami mau ngobrol tentang hukum lah dalam gambaran atau perspektif dari kedua orang yang berprofesi berbeda, tetapi ada di satu ranah yang latar belakang ilmunya sama. Ini dulu kuliah sama-sama ya? Ini abang berdua nih. Saya dan Pak Irjan satu angkatan di Fakultas Hukum Undana. Dan latar belakang kami waktu kuliah di Undana itu S1 di hukum pidana. Sama-sama hukum pidana. Konsentrasinya hukum pidana. Di Universitas Undana. Betul. Tapi dosen di Muhammadiyah, Pak. Hari ini saya dosen di Muhammadiyah. Itu kenapa, Pak? Bagaimana? Ada ceritanya atau? Iya, waktu memang itu saya menempuh S2 saya di Universitas Pajajaran Bandung. Oh, di Pajajaran, siap. Bandung. Waktu selesai 2019 saya dipanggil oleh Muhammadiyah untuk mengabdi. Jadi atas panggilan memang jiwa memang ingin menjadi seorang akademisi, jadi dari dulu memang mau jadi dosen kayaknya. Siap. Pak Irjan ini saya pernah menghadirkan beliau sebagai ahli. Di salah satu persoalan hukum di Pengadilan Negeri Kupang. Beliau dari tadi tidak cerita, ternyata ada kesan menarik nih Bapak berdua nih. Gitu. Jadi kita bukan hanya sebagai teman di bangku kampus, tapi kita juga dalam dalam menjalani profesi masing-masing ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang kita saling kolaborasi. Gitu. Siap. Jadi kalau kami lain juga minta bantuan bisa ya. Hari ini, Om Marcel beracara ini dari sejak kapan ya sebenarnya? Baik, saya kan dengan Pak Irjan ini kami Fakultas Hukum Undana kan 2011. Angkatan 2011 saya tidak tahu Pak Irjan menyelesaikan di tahun rapat, tapi saya di 2015. Ketika selesai tahun 2015, saya mendaftarkan diri karena memang dia sudah dari dulu mau jadi pengacara atau advokat. Saya mendaftarkan diri pertama di Pradi. Pradi ini salah satu organisasi advokat. Namun dalam perjalanan waktu kami tidak dipanggil untuk pendidikan atau PKPA, sehingga saya memilih untuk mengikuti pendidikan di organisasi yang lain, di Kongres Advokat Indonesia. Singkat KAI. Oh, jadi ada pengacaranya ada beberapa organisasi ya. Nah ini ya teman-teman, kadang-kadang kita ini kan tahu ada Pradi saja, ternyata ada Kongres Advokat Indonesia. Iya. Siap. Tahun 2016 saya mendaftar diri di Kongres Advokat Indonesia, dan penyelenggaraan ujiannya itu di bulan Januari. Lalu di bulan Maret tahun 2016 dinyatakan lulus dan kami mengikuti pendidikan. Jadi organisasi KAI dengan Pradi dalam perekrutan keanggotaan itu beda. Kalau Pradi dia mulai dengan pendidikan, kalau kami di Kongres Advokat Indonesia mulai dengan ujian. Mulai dengan ujian dulu. Ujian profesi dulu. Baru masuk pendidikan profesi. Mekanismenya beda. Ya, beda. Siap. Jadi saya ujiannya lulus, itu kami ujiannya 2016 bulan Januari. Setelah dinyatakan lulus, kami pendidikan di bulan Maret. Pendidikan Maret 2016. Nah, setelah itu saya menjalani magang kan. Saya menjalani magang di salah satu kantor advokat di bawah naungan Pak Fransiskus Tulung. Pak Fransiskus Tulung itu senior besar itu. Iya, itu beliau kalau mau dibilang guru saya lah. Guru saya di dunia praktisi sebagai seorang advokat. Saya menjalani proses magang di sana. Lalu tahun 2017 bulan Desember
saya dilantik menjadi advokat di organisasi di Kongres Advokat Indonesia. Di KAI dilantik menjadi advokat di tahun 2017 bulan Desember. Berarti setahun ya? Ya, kurang lebih 1 tahun dalam 2 tahun lah. Oh ya, siap. Setelah itu saya diangkat sumpahnya itu di Pengadilan Tinggi di tahun 2019 bulan Februari. Setelah kita disumpah dulu baru bisa menjalani praktek ya. Sebagai seorang pengacara. Advokat. Oh siap. Gitu. Saya ini karena mengundang kakak berdua ini karena saya pikir ada satu hal yang perlu dijelaskan lah ke publik nih. Kira-kira dari kacamata akademisinya bagaimana, dari kacamata pengacara ini berkaitan dengan, saya sentil sedikit soal KUHP sama KUHAP nih. Dua singkatan ini kadang-kadang kami awam hukum nih kadang-kadang lihat nih ini benar KUHP atau KUHP. Ini perbedaannya di mana sih sebenarnya? Atau apa yang melatar belakangi perbedaan kedua singkatan ini? Baik Bang. Jadi memang hukum kita di Indonesia ini Bang, kita mengadopsi hukum dari Belanda. Oh oke. Karena memang kita dijajah oleh Belanda kurang lebih 3,5 abad, 350 tahun itu, dan memang proses-proses penegakan hukum baik dari hukum formil maupun materialnya akhirnya dipengaruhi oleh Belanda. Hukum Belanda. Oke, siap. Baik itu hukum pidana, hukum perdata maupun hukum tata negara. Hampir semua ya? Hampir semua kita dipengaruhi oleh hukum yang berasal dari Belanda. Siap. Yang kedua Bang, sebenarnya hukum kita, lahirnya KUHP dan KUHAP ini karena memang sistem hukum kita di Indonesia ini mengenal yang namanya sistem hukum kodifikasi. Oh, kodifikasi. Ya. Siap. Kodifikasi itu artinya memang setiap peraturan yang kemudian di Indonesia ini berlaku, boleh dan tidaknya dihukum, mohon maaf itu harus tercatat di dalam undang-undang. Jadi itu lahirlah, makanya kita sebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu yang KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu yang KUHP. Itu KUHP bukan KUHP. Beda. Siap. Jadi KUHP ini Bang, dia menjelaskan berkaitan dengan substansi. Perbuatan mana yang dilakukan, mana yang boleh dilakukan ataupun yang tidak boleh dilakukan. Itu diatur di KUHP. Itu KUHP. Jadi contohnya seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan. Itu masuk di dalam KUHP. Itu kita sebut dalam jenis perbuatan pidana. Itu diatur secara tegas dalam KUHP. Ini detail dan ringan, orang mengerti kan yang ini benar. Nah, kalau KUHP itu lanjutan dari KUHP, tapi dia dalam ranah prosedural. Bagaimana menjalankan isi dari KUHP itu. Jadi proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kepolisian, kejaksaan, sampai pada proses peradilan, itu yang kita sebut dengan KUHP. Kata lain dari KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana. Saya pikir namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Siap, ngerti. Secara singkatnya Bang, ini yang kita sebut hukum material dan hukum formil. Material dan formil. Materialnya KUHP, formilnya adalah KUHP. Siap. Nah, Bapak mereka sidang ini kan ikut ini toh? Ya, betul. Jadi seperti menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Irjan, bahwa KUHP itu kan mengatur terkait dengan hal-hal yang menjadi bisa dilakukan atau tidak, dan itu ada konsekuensi ketika kita melakukan katakanlah tindak pidana, maka ada konsekuensinya adalah kita bisa dihukum, kan begitu, tergantung kesalahan apa. Betul. Nah, semua sudah diatur. Sedangkan hukum acara itu artinya dia menegakkan, mengacarakan, begitu. Hukum materialnya itu mengatur terkait dengan perbuatan mana yang tidak dan mana yang bisa dilakukan dan memiliki konsekuensi ketika kita katakanlah melanggar. Lalu ketika ada pelanggaran, maka proses menegakkan itu adalah dengan hukum acara tadi atau KUHP itu. Saya ngerti. Ini begini, kenapa saya ingin tanya ya teman-teman, karena kami yang awam di bawah ini, kalau bicara kadang-kadang kita seolah-olah ngerti,
Tapi mana ranah KUHP dan mana ranah KUHP kan? Iya. Gelap nih kita. Ya, orang biasa mengatakan KUHP dan KUHP itu sama. Padahal Tapi sebenarnya ini berbeda setelah dua hal dijelaskan yang ini. berbeda. Jadi satu berbicara tentang substansi, satu berbicara proses penegakannya. Oke. Substansi dan satu penegakannya. Siap. Jadi di situ kita bicara Bang terkait dengan kewenangan polisi, Kewenangan jaksa. kewenangan peradilan, yang mana proses-proses ini yang kita sebut dengan sistem peradilan pidana secara terpadu. Oke. Yang berarti yang sekarang diributkan ini nih, kemarin Prabowo baru tanda tangan ini. Itu KUHP kan? KUHP. KUHP ya, Pak Prabowo baru tanda tangan dan saya yakin ini kan barang belum beredar nih saya dengarnya. Kita saya cek dia juga saya belum dapat nih Pak Marcel, Bapak dosen ini. Saya cari tidak ketemu. Tapi sebenarnya ini ada ruang yang sepertinya membedakan ranah polisi dan ranah jaksa. Ya, yang saya baca sepintas ada koalisi sipil juga protes karena memang sosialisasinya terlalu cepat. Ya. Sepintas adakah ini, mungkin saya minta pendapat kakak berdua nih, barangkali sebelumnya tuh tugas polisi hanya ranah apa, lalu jaksanya itu ranah apa, tapi sehingga mereka menarik ini segambaran umum aja tidak apa-apa karena barangnya kan belum beredar juga. Siap. Ini Bang. Oh, baik Bang. Kalau dari saya Bang ya. Kalau yang biasanya polisi ini dia urusnya KUHP ini sebenarnya dia membagi tugas kewenangan kepolisian, Oke. kejaksaan dan proses peradilan. Siap. Nah, di tugas kepolisian dalam ranah hukum mereka dalam konsep proses penyelidikan sampai pada tahap penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan. Siap. Kalau di penuntut umum atau jaksa, mereka sudah pada ranah penuntutan. Perbuatan pidana mana yang boleh dihukum, mana yang tidak. Itu di jaksa. Itu di jaksa penuntut umum. Dan kalau sudah di proses pengadilan, ini yang kita sebut dengan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Disitulah para pelaku, korban maupun itu mencari keadilan di proses peradilan. Jadi meminta perjuangan bapak mereka untuk mendampingi. siap. lebih seperti itu, Siap, ngerti ya. Secara singkat Pak ya. Oke. Nah, kemarin tuh saya dengar ributnya di situ ya. Ini soal kewenangan katanya dari kepolisian dianggap merampok lah dalam tanda kutip, mengambil bagian yang selama ini menjadi wilayah kejaksaan. Ya. Lalu ada disebut di situ, ini saya mungkin sedikit nanti kakak berdua kasih saya gambaran, ada militer ternyata juga disebut di dalam KUHP baru ada angkatan laut apa gitu, tapi saya belum memang betul-betul belum baca. Tapi kan parcel-parcel kecilnya kan sudah dilepas oleh beberapa organisasi pemerhati hukum Indonesia juga, koalisi sipil ini. Saya mau sentir sedikit di KUHP yang tadi kakak berdua jelaskan itu, ini kan ada kasus Perda Luki nih. Saya lihat sekarang nih. Ini kebingungan orang antara bukan kasus Lukinya ya, tapi saya mau minta pendapat soal perbedaan antara KUHP tadi dengan KUHP itu mengatur ke hukum militer tidak ya? Nah, di antara masyarakat sipil dan militer tentu itu ada perbedaan. Oke, siap. Masyarakat sipil diatur berdasarkan KUHP, KUHP dan KUHP. Oke. Sedangkan militer ada namanya KUHPM. KUHPM. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Makanya mereka ada satu aturan atau kitab undang-undang mereka itu sendiri yang mengatur tentang militer. Sehingga lembaga peradilan mereka pun terpisah dari sipil. Itu dia. Nah, banyak ada yang bilang kasus Luki misalnya almarhum Luki Naman ditarik ke sipil saja. Itu bagaimana? Izin Bapak, karena ini sebenarnya pendapat-pendapat yang kita dengar hari ini. Ini kan orang medsos, istilahnya orang medsos omong yang tidak ngerti juga hukum. Jadi pendapat-pendapat ini sebenarnya perlu kita saring. Betul, siap. Bahwa dalam mekanisme hukum itu tidak segampang kita membolak-balikan telapak tangan bahwa perkara sipil harus dialihkan ke militer, militer harus dialihkan ke sipil. Karena masing-masing baik sipil maupun militer melekat mereka proses-proses penegakannya hukum pun sendiri. Oke. Lembaga peradilan militer dengan lembaga peradilannya sendiri, hakim-hakimnya juga sendiri, karena mengatur tentang kode etik dari militer itu sendiri. Beda dengan sipil. Kalau sipil tetap melekat KUHP biasa dan KUHP sipil, dan itu ditangani di pengadilan pengadilan negeri biasa. Kalau di sini kan pengadilan militer. Di pengadilan militer di Kayu Putih. Di Kayu Putih nih ya. Oke. Nah,
kira-kira berdasarkan pengalaman nih, Pak advokat pernah tidak berurusan dengan hukum militer nih? Ini Baik. unik nih sebenarnya nih, Ya. kalau ada klien yang minta pendampingan hukum, Terkait dengan apakah bisa atau tidak kita bisa beracara di pengadilan militer maupun umum, itu semua kembali kepada mereka yang menggunakan jasa hukum, khusus di bidang pendampingan. oh oke, Ketika katakanlah kita dipercayakan oleh para pencari keadilan, klien ini, ya, oke, maka kita harus buatkan surat kuasa untuk mewakili ataupun mendampingi mereka di proses baik di kepolisian, di kejaksaan maupun di pengadilan. pengadilan. Baik itu di militer maupun umum sama saja, semua bisa, tapi harus ada surat kuasa. Dan orang-orang katakanlah yang bisa mendampingi ataupun mewakili kepentingan orang yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum, maka orang itu adalah yang latar belakangnya adalah pengacara, kan oke. begitu. Harus Advokat sudah lah ya. menjadi advokat baru bisa. Bisa juga orang pribadi, tapi harus ada surat kuasa namanya insidentil. Tapi tidak semua orang bisa menerima surat kuasa insidentil. Tapi yang harus ada hubungan darah. Begitu. Itu dia diatur khusus lagi Itu ya? diatur. Oh, Jadi katakanlah bapak dengan anak bisa mewakili, tapi harus lewat surat kuasa insidentil. begitu. Ya. Tapi kalau kami yang pengacara atau advokat, kami bisa mendapatkan kuasa dari siapa saja untuk memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan mereka di dalam proses hukum. Oke. Kalau di hukum militer nih, Pak Marcel, di hukum militer itu pengacaranya hanya sebatas mendampingi. Baik, terkait dengan di hukum militer, artinya latar belakang kita sebagai pengacara, kita semua hukum acara itu kita belajar. Kita pendidikan kita diajarkan terkait dengan hukum acara. Jadi hukum acara itu baik militer, hukum acara perdata, pidana, hukum acara hubungan industrial, hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, semua kita belajar soal itu. Dan untuk katakanlah kita dipercayakan untuk melakukan pendampingan di militer, kembali lagi pasti kita katakanlah membantu pihak yang diduga melakukan tindak pidana atau terdakwa. Terdakwa. Bukan berarti kita sifatnya hanya mendampingi, tapi kita diberikan kewenangan juga secara aturan untuk bagaimana memperjuangkan. Dan bagaimana memperjuangkan itu artinya bagaimana kita bisa katakanlah dakwaan jaksa penuntut umum atau auditor militernya di militer itu seperti apa, katakanlah kita perjuangan untuk membela kepentingan kita punya klien yang latar belakang mereka ada di militer, kita akan mencari bukti-bukti, katakan mengajukan bukti-bukti yang bisa membantu mereka. Nah, bukti-bukti itu kan ada bukti yang diatur di dalam KUHP itu ada surat, ada saksi, ada keterangan ahli, ada keterangan terdakwa, ada petunjuk, kan begitu. Jadi kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana mempertahankan kepentingan dari kita punya klien, bagaimana mereka punya kepentingan itu dan hak-hak mereka. Ya, jadi pengacara itu dia hadir bagaimana untuk menegakkan hak. Jadi dari kadang hak dari klien maksudnya. Dari klien. Jadi kadang orang melihat bahwa advokat atau pengacara itu membela yang salah. Ini kami awam nih kadang-kadang betul-betul ini enak nih Pak Marcel, tolong jelaskan. Kami awam kadang-kadang kalau bapak mereka sudah mulai bela yang sudah tidak menjadi bagian dari kepentingan kami. Jadi perlu dipahami, kita kembali kepada pihak yang membutuhkan bantuan. Klien ini yang minta bantuan ke hukum. Advokat ya. Ya. Jadi ketika ada pihak yang membutuhkan bantuan hukum, maka prosedurnya kita harus diberikan surat kuasa.
Surat kuasa. Nah, surat kuasa itu dari khusus. kami, misalnya saya minta amah. Ya, kalau minta kakak membutuhkan bantuan saya, maka kakak harus memberikan surat kuasa khusus untuk saya dalam urusan yang kakak hendak urus. Oh, siap, siap. Ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia kan? Berlaku untuk semua. Nah, ini saya bukan promosi tapi lagi bagus nih beliau kalau beracara saya ikuti beliau punya ini. Silakan yang membutuhkan, tidak apa-apa kan saya bisa Kalau sampaikan. kakak bisa, tapi kalau saya tidak bisa. Oh, iya, Karena kita dilarang dilarang kan? mempromosikan diri. Tidak, saya dari tadi bilang tidak promosi, tapi kan saya ikuti beliau nih punya etiknya, Ya, oh, kode secara etik. kode etik. Oh, kode etik itu Ya, tidak boleh. kalau advokat itu ada kode etik yang menjadi ruang gerak kita. Oh, Kan siap. gitu. Jadi kita tidak bisa melakukan hal-hal yang sudah dicanangkan atau sudah diatur di dalam kode etik. Katakanlah contoh, menjanjikan kemenangan, itu tidak Nah, boleh. ini. Nah, Kadang-kadang kita awam nih, begitu. tolong bantu supaya kami bebas, misalnya. Ya. Padahal kan tidak, itu tidak Tidak kan? boleh. nah, itu yang saya bilang, tidak boleh menjanjikan kewenangan. Bahwa Jadi, kita sidang nanti menang, tidak boleh itu. Tidak boleh itu. Oke. Secara kode etik tidak boleh, itu dilarang. Begitu. Dilarangnya di kode etik, bukan di KUHP-nya, bukan. Bukan. Kode Kode etiknya. Ya. Oke. Mungkin yang lain lagi selain menjanjikan kemenangan, yang tidak boleh lagi di kode etik. Yang tidak boleh lagi di kode etik itu mengomentari perkara yang sedang ditangani oleh rekan lain, dalam hal ini advokat yang lain. Oh, tidak boleh sibuk dengan Ya, Dengan sementara itu, proses hukumnya berjalan, kita tidak boleh mengomentari. Begitu. Ada tapi beberapa yang saya tidak sebut nama tapi di Iya. TV yang viral-viral kan hobi sekali ikut campur satu dong. Tidak boleh. Harusnya tidak Secara boleh. Kode etik tidak boleh. Itu di undang-undang advokat. Di Atau dalam kode etik advokat. kode etik advokat. Kalau undang-undang advokat tidak mengatur terkait dengan itu, tapi organisasi mengatur Itu terkait tentang kode itu. etik. Untuk undang-undang advokat Ya. mungkin nanti kita di satu sesi khusus lagi Ya, ya, kita betul. bahas kupas Ya. supaya orang ini. Ya. Nah, saya tadi itu memang itu mau pingin tanya karena kita yang awam hukum ini mengertinya selain tidak terlalu paham soal KUHP, lalu hukum militer tadi bagaimana, ternyata kedudukan hukum ini baru dijelaskan sore hari ini ya. Saya berterima kasih sekali. Selama pengalaman jadi dosen dan jadi akademisi, pernahkah Bapak dosen ini pernah diminta untuk jadi, kan bisa saksi ahli ya dosen? Ya. Pernah dapat. Ya beberapa kali Pak. Ya. Beberapa kali pernah menjadi saksi ahli, kurang lebih ada 5-6 kali. Karena memang pengajuan ahli ini biasanya lewat kampus. Oh, di kampus dulu. Kampus, nanti kami diberikan izin oleh pimpinan. Siap. Ya, hari ini dekan menugaskan kami untuk menjadi ahli, baik itu dari advokat ataupun dari jaksa. Oh, jadi bisa ahli dari Ya. jaksa yang ini. Oh, mintanya dari Dari jaksa bisa, dari kita Dari advokat juga bisa? Bisa. Jadi bahasa sederhananya siapa yang mereservasi duluan. Ya. Oh, siapa yang masuk dulu barang ini? Iya, siap, cocok. Jadi Saya pikir terbalik selama ini yang minta. Siap. Oke. Minta maaf ya teman-teman karena ini memang proses belajar ya. Banyak orang yang tidak paham. Seperti saya ini tidak memahami ternyata saksi ahli itu bisa diminta oleh pihak kejaksaan kejaksaan misalnya. juga, bisa dari advokat juga. Pengalaman pribadi nih. Pernah tidak usah omong kasusnya mungkin, tapi terhadap apa, pidana atau Kalau saya, karena saya hukum, konsentrasi expertise keilmuan saya hukum pidana. Jadi saya lebih banyak, bahkan bukan lebih banyak, tetapi lebih menghendaki ketika menerima sebagai ahli itu konsen terhadap hukum-hukum pidana. Oh, hukum pidana. Hukum pidana. Jadi sudah beberapa kali ya. Sudah beberapa kali menjadi ahli terkait dengan perkara-perkara pidana. Ah, Bukan berarti tidak bisa dalam perkara perdata, tapi kita menjaga expertise keilmuan kita lebih konsen terhadap bidang yang kita jalani. Karena memang saya dosen Oke. di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kupang sebagai dosen hukum pidana. Siap. Nah, pas singgung perdata nih. Kasih saya lagi perbedaan sedikit. Perdata tuh berurusan dengan apa? Yang paling tinggi MK atau MA? Kalau finish kasusnya. Kalau perbedaan antara pidana dengan perdata itu nanti akan disampaikan Mungkin oleh secara Pak akademisi, Irjan, tapi ya. yang saya pahami secara umum bahwa pidana itu kan hukum publik.
Oke, siap. Sedangkan perdata itu hukum privat. Begitu. Kalau kita bicara terkait dengan hukum perdata kan urusan orang dengan orang dengan badan hukum kan begitu. Nah, kan begitu. Sedangkan nanti finalnya di mana itu kan ada tahapan. Katakanlah tadi pertanyaan bahwa hukum perdata, katakanlah ada orang merasa bahwa haknya dirugikan, maka ruang untuk dia memperjuangkan dia punya kepentingan itu adalah ke pengadilan negeri, katakanlah seperti itu. Dan dia mengajukan gugatan. Ketika dia mengajukan gugatan di pengadilan negeri, proses hukumnya berjalan dan sampai akhir ada putusan pengadilan negeri, katakanlah ada pihak yang tidak menerima putusan itu atau merasa bahwa kepentingan dia tidak tercover di putusan itu, maka dia memiliki hak atau ruang untuk mengajukan upaya hukum banding. Dia banding. Setelah banding bisa ada kasasi. Setelah kasasi ada peninjauan kembali dan semuanya ke Mahkamah Agung. Semuanya muara baik acara maupun pidana itu di Mahkamah Agung. Iya, di Mahkamah Agung. Kalau orang sudah di Mahkamah Agung sudah selesai, berarti inkrah nih Pak Marcel, atau masih bisa dia? Mahkamah Agung kan dia punya kewenangan untuk mengadili kasasi, dan juga peninjauan kembali. Oh, orang bilang PK itu ya? PK betul. Ya. Begitu. PK itu kan ada alasan pertama kekhilafan, yang kedua ada bukti baru atau orang bilang novum. Novum ya. Tingkat pertama yang pengadilan negeri dengan tingkat kedua banding atau pengadilan tinggi itu mereka lebih melihat pada fakta. Sedangkan Mahkamah Agung itu melihat pada penerapan hukum. Kewenangan mereka mengoreksi terkait dengan penerapan hukum. Penerapannya yang dikoreksi. Ya, penerapan hukumnya yang menjadi koreksi mereka. Itu di Mahkamah Agung. Ya. Oh, siap. Nah, di tingkat kasasi dan Mahkamah kasasi dan PK. Peninjauan kembali. Peninjauan kembali. Iya. Kadang-kadang kami yang begini ini kan agak kurang ngerti dia punya tingkatan. Nah, ini berlaku tidak untuk misalnya kasus di hukum militer tadi yang saya bilang, contoh kasus yang sekarang lagi viral Perda Luki atau kasus militer yang lain. Dia punya tahapan sama. Misalnya saya kalah, saya tidak puas terhadap putusan pengadilan militer di sini, saya banding atau saya ini bagaimana? Semua itu akan bermuara di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ya? Jadi hukum militer juga sama. Jadi bukan berarti dia final di tingkatan pertama. Kan ada tingkat pertama, ada tingkat banding dan juga kasasi juga, bahkan peninjauan kembali. Kan ada pengadilan tinggi umum dan pengadilan tinggi militer. Dan juga ada tata usaha negara, ada agama begitu. Oh iya, aspeknya kan banyak betul. Jadi proses peradilan ini sebenarnya dia per kamar saja. Per kamar nih. Pembagian kamar. Dalam Mahkamah Agung itu mereka bilang ada kamar perdata, kamar pidana. Jadi peradilannya jadi beda-beda. Satu rumah nih, tapi boleh berbeda di daerah, baik itu kota, kabupaten, provinsi, tapi sampai di Mahkamah Agung itu semua di Mahkamah Agung, tapi pembedaan itu di kamar perdata dan sebagainya. Seperti Mahkamah Agung ini yang siap. Kakak Marcel pernah izin ya, pernah mendampingi sampai tahap mana? Pernahkah sampai kasasi atau mungkin ada beberapa kasus? Perkara itu lebih banyak bermuara sampai di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung di kasasi maupun peninjauan kembali. Peninjauan akhir dari begitu. Peradilan itu di kasasi dan peninjauan PK itu. Tapi dia dikatakan ingkrah itu di kasasi. Setelah putusan kasasi itu dikatakan final. Pak, ada pengalaman tidak kasus yang didamping sampai atas nih? Pengalaman ada. Banyaknya. Jadi ketika perkara sampai di kasasi Mahkamah Agung dan sudah ada putusan, maka putusan itu sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Lalu ada ruang juga untuk orang masih bisa mengajukan peninjauan kembali, namun perlu digarisbawahi bahwa peninjauan kembali itu tidak menghalangi
proses eksekusi. Oh. Gitu. PK ini boleh ditinjau, Tapi proses eksekusi putusan itu tetap berjalan. bisa dijalankan ataupun ditangguhkan, semua kembali kepada kewenangan ketua pengadilan negeri. Namun ngerti. PK bukan berarti alasan untuk menangguhkan eksekusi. Siap. Begitu. Jadi PK ini bukan alasan untuk kemudian bisa menangguhkan, tapi dia hanya masuk dalam tahapan-tahapan hukum berdasarkan kitab undang-undang hukum acara ya. Acara saja. Terima kasih. Ada juga perlawanan. Jadi ketika kita mengajukan permohonan eksekusi, bisa saja pihak yang notabene sebagai termohon mengajukan perlawanan. Itu bagaimana perlawanannya? Perlawanan itu kan katakanlah itu dia menyangkut hal-hal formil. Oke. Katakanlah tidak memenuhi prosedur yang mau dieksekusi. Katakanlah begini, ada tanah yang sesuai dengan amar putusan luasnya 1000. Yang hendak dieksekusi itu katakanlah melebihi itu atau kurang dari itu. Maka itu bisa menjadi alasan untuk kita melakukan perlawanan. Begitu. Mengajukan perlawanan. Perlawanan dalam tanda kutip perlawanan hukum kan ini maksudnya. Itu mendaftarkan ke pengadilan. Diadili di tingkatan pertama sampai dengan tingkatan kasasi juga. Begitu. Kalau perlawanan ini diajukan sampai peninjauan kembali juga. Sama juga ya. Ini menurut Bapak mereka ribet tidak nih? Tapi dia hanya lihat hal-hal formil. Begitu. Oh, itu juga ya. Ya, siap. Ya, dia tidak substansi. Tidak substansi lagi kan? Substansi kan sudah di pokok. Ini persoalan tadi. Itu di gugatan. Memang ini perlu satu rubrik khusus ya. Saya mau ini supaya jangan sampai ada teman-teman juga yang lain yang adik-adik kita yang mau tertarik kuliah di fakultas hukum kayak kakak berdua kan. Siap.